Every time I pull my hair with any outfit, that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are way up. Waalaikumsalam. Halo Bu. Halo, selamat sore nih Mbak Selamat Elia. sore juga. Langsung duduk ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Udah nyaman duduknya? Oke, Mbak Elia sudah nyaman duduknya? Alhamdulillah sudah nyaman Bu. Oke, gimana kabarnya Mbak Elia? Baik banget Bu hari ini. Alhamdulillah baik. Oke, ini tadi Mbak Elia habis dari mana? Sebelum ini tadi saya kan dulu Bu. Oke. Buat itu nyari sarapan kan tadi dari rumah itu belum sempat sarapan. Oh, belum sarapan. Tapi Iya. udah selesai dimakan? Sudah. Oh, udah. Udah kenyang sekarang. Oh, iya. Tadi beli apa emang Mbak Elia? Itu Bu beli nasi goreng sama es teh. Oh iya sih, emang nasi gorengnya tuh terkenal enak ya di kantin ya? Banget. Itu kayak jadi favorit anak-anak gitu loh, bukan harganya itu juga low budget. Gitu. Oh, boleh lah. Nanti ibu coba lagi ke sana ya. Kita makan bareng deh Bu Oh, kapan-kapan. boleh. Nanti ya, kapan-kapan ya, siap Iya. kan. Oke. Sebelum istirahat tadi pelajarannya siapa? Itu masih pelajarannya Pak Agus. Oh, pelajarannya bagus. Oh, kita itu olahraga di lapangan. Oh, olahraga di lapangan. Iya. Olahraga apa tadi? Sebenarnya sih kita tinggal prakteknya sih ya bukan, kita kelas 12 tinggal prakteknya kan apa prakteknya ini ada rolling apa gitu loh Bu. Oh, Jadi saya agak nggak bisa. Oh, Kan gitu. saya tipe orang yang feminim gitu. Oh, Mbak Elia feminin banget gitu ya? Iya. Mbak Elia suka olahraga apa? Sebenarnya nggak terlalu suka sih Bu. Kan saya tipe orang yang agak mager gitu loh. Oh, gitu. Terus sukanya apa? Rebahan? Nah, sama scroll TikTok apalagi. Wah, itu enak sih. Enak, aku juga suka kayak gitu. Oke. Mbak Elia kedatangan ke sini ada yang bisa ibu bantu? Itu sih Bu sebenarnya saya mau curhat sama Ibu. Surat apa nih? Ada yang bisa ibu bantu? Banyak banget sih Bu. Oh, sebelumnya Mbak Elia pernah melakukan sesi konseling nggak? Belum pernah sih Bu. Apa sih Bu konseling itu? Oke, jadi ibu jelaskan dulu ya. Sesi konseling itu pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Nah, konselornya itu ibu dan konselingnya itu Mbak Elia. Jadi ibu di sini tuh hanya sebagai perantara aja. Nanti yang menyelesaikan permasalahan itu tetap Mbak Elia gitu ya. Itu ya Bu. Iya. Jadi apa namanya? Dan juga nanti Mbak Elia bisa silakan bercerita apapun ke ibu. Nggak perlu takut kalau apapun yang Mbak Elia ceritakan itu nanti bisa kesebar ke mana-mana karena kita juga ada asas kerahasiaan. Jadi nanti apapun yang Mbak Elia ceritakan itu bersifat rahasia. Jadi hanya ibu aja yang tahu. Kecuali nanti kalau Mbak Elia yang mengizinkan ibu untuk bercerita kepada orang lain gitu. Oke, sampai sini Mbak Elia paham ya? Paham Bu, jadi itu tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan apa itu konseling, apalagi ada asasnya juga kerahasiaan. Jadi saya itu lebih leluasa untuk cerita sama Ibu gitu. Iya, sip. Nah, untuk pertemuan kita kali ini mohon maaf sekali ya Mbak Elia, hanya Ibu batasi 40 menit aja karena nanti setelah ini Ibu ada rapat sama kepala sekolah dan yang guru-guru lainnya. Nggak apa-apa ya Mbak Elia ya? Oh iya nggak apa-apa Bu. Ibu mungkin waktu segitu juga sudah cukup sekali. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya dong, apa sih yang mau Mbak Elia ceritakan ke Ibu? Itu Bu sebenarnya kan saya ini juga sekarang sudah kelas 12. Nah, dimana bahwa saya orang tua saya itu kan selalu bertanya, kamu ini setelah lulus mau kemana, mau kuliah atau ingin kerja gitu. Tapi orang tua saya sebenarnya kan juga menginginkan saya untuk kuliah. Terus tetapi saya itu juga bingung Bu mau kuliah ngambil jurusan apa, dan kan saya itu loh bukan nilai rata-rata saya itu di bawah KKM. Oh gitu. Berarti nilainya Mbak Elia itu beberapa ya? Beberapa itu di bawah KKM gitu. Iya sih, Ibu kemarin sempat juga dapat informasi dari wali kelasnya Mbak Elia kalau prestasi belajarnya Mbak Elia itu akhir-akhir ini tuh menurun. Nilai-nilai ujiannya itu juga
banyak yang turun gitu ya Mbak Elia ya. Iya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apa sih penyebabnya Mbak Elia kok bisa nilainya sampai menurun kayak gitu? Banyak sih Bu, kalau dari menurut saya itu ada beberapa yang membuat saya itu agak down gitu Bu. Kayak seperti kurangnya motivasi belajar saya gitu loh Bu. Terus kan banyak tuntutan dari orang tua juga gitu loh Bu. Tuntutan orang tua kayak gimana ya Mbak Elia? Mungkin kan gini, orang tua itu harus kayak kita itu harus diwajibkan, kamu pokoknya harus nilainya tinggi dan kita itu nggak boleh keluar gitu loh Bu. Kan kita harus disuruh belajar terus, tapi di satu sisi kan kalau kita nggak bisa keluar kan malah kita itu nggak bisa fresh gitu loh Bu. Oh gitu, berarti Mbak Elia itu dituntut orang tuanya untuk terus-terusan belajar gitu ya, nggak boleh keluar rumah gitu ya sama sekali? Boleh sih Bu, tapi kan kayak mungkin di batas jam berapa kita udah diteleponin untuk pulang gitu loh Bu. Jadi itu kayak membuat bukannya kita tambah kayak bersemangat belajar, tapi kayak gimana sih kok gini ya, kayak Rasa tertekan gitu ya? Betul Bu, jadi kayak motivasi saya tuh kok, hidup saya kok setiap hari kok kayak gini ya, gak ada perubahan gitu. Kalau Ibu boleh tahu biasanya jam berapa sih diteleponnya? Jam berapa ya Bu? Paling perkiraan di bawah jam 9 itu sudah ditelepon. Oh gitu, emang biasanya Mbak Elia kalau keluar tuh keluar kemana sih? Biasalah Bu, kan anak zaman sekarang ya kayak nongkrong-nongkrong gitu sama teman-teman. Kan teman kita kan juga mungkin kayak teman sekelas aja, nggak sampai yang teman-teman jauh yang kita cuma kenal di sosmed aja, itu bukan. Oh gitu, oke. Berarti Ibu simpulkan ya kalau Mbak Elia itu merasa tertekan karena tuntutan orang tuanya Mbak Elia, dan juga selain itu nilai Mbak Elia juga di bawah rata-rata, di bawah KKM ya Mbak Elia ya, nilai rapotnya gitu ya. Iya. Karena juga kurangnya motivasi belajarnya Mbak Elia gitu ya Mbak ya. Betul sekali Bu. Oke. Sekarang Mbak Elia kan udah kelas 12 nih. Nah, Ibu mau tanya dong, besok setelah lulus dari sini Mbak Elia pengennya kemana? Saya itu sebenarnya tadi sih Bu, kayak permasalahan saya di awal, saya itu bingung mau kerja atau kuliah. Di satu sisi orang tua saya itu mewajibkan saya untuk berkuliah gitu Bu, tapi saya juga bingung Bu mau ngambil jurusan apa. Kan kayak pelajaran semuanya itu saya anggap itu kayak sama gitu loh, kan model pembelajarannya dari guru itu kayak monoton gitu loh. Gitu. Mbak Elia suka pelajarin apa emang biasanya? Kalau saya sih paling suka kayak fisika sih Bu sebenarnya. Oh, Mbak Elia sukanya fisika? Iya. Oh gitu, oke. Oke Mbak Elia, jadi jika Ibu simpulkan ada dua permasalahan di sini ya Mbak Elia. Yang pertama, nilai belajarnya Mbak Elia yang rendah, prestasi belajarnya Mbak Elia yang rendah, dan yang kedua Mbak Elia bingung untuk menentukan jurusannya Mbak Elia ke depannya mau bekerja atau kuliah gitu ya Mbak Elia ya. Iya Bu. Oke, Ibu bedah satu persatu ya Mbak Elia ya. Kalau boleh tahu Mbak Elia itu cara belajarnya kayak gimana ya? Kalau sebelumnya sih kayak sistem SKS gitu loh Bu. Oh. Yang sistem kebut semalam gitu loh. Oh, sistem kebut semalam. Iya. Berarti belajarnya kalau ada ujian aja? Lebih tepatnya gitu sih Bu. Oh gitu, oke. Terus kalau udah SKS gitu yang Mbak Elia pelajari itu kayak gimana? Kan mungkin dari sebelumnya ya, kalau kita di kelas itu kan kayak mencatat ya mungkin. Iya. Terus habis itu kan di situ ada tugas. Nah kita yang ngerjain tugasnya itu. Kalau kita nggak ada tugas ya mungkin belajarnya cuma sekilas gitu. Oh gitu, oke. Ibu paham maksudnya Mbak Elia. Berarti belajarnya sistem SKS ya, Iya. Sistem kebut semalam gitu ya. Oke. Kalau saran dari Ibu nih ya, kalau dilihat dari cara belajarnya Mbak Elia kurang benar cara belajarnya. Seharusnya cara belajar Mbak Elia jangan SKS, jangan kebut semalam. Jadi dirubah mulai sekarang, berusaha dirubah. Seperti kalau belajar itu nggak cuma kok besoknya ada ulangan atau besoknya ada tugas, itu enggak, tapi seharusnya Mbak Elia itu belajarnya setiap hari gitu ya Mbak Elia ya. Cara belajar Mbak Elia itu
sebenarnya juga sudah bagus ya kan, mulai membaca materi-materi sebelumnya gitu. Tapi kalau biar cara belajarnya Mbak Elia lebih menarik lagi, menurut Mbak Elia gimana cara belajar yang lebih menarik lagi itu kayak gimana sih? Mungkin gini sih Bu, kalau sebenarnya kan awal permasalahan kan dari pembelajaran guru yang agak monoton ya Bu menurut saya. Jadi mungkin kalau kita di rumah kan jadi apa sih, kok cuma baca-baca dari hasil kemarin kan cuma dijelaskan aja gitu. Gitu, oke. Kalau kayak gitu berarti Mbak Elia bisa nih belajarnya nggak melalui dari buku aja, tapi Mbak Elia bisa dari YouTube, bisa terus cari-cari kayak dari aplikasi-aplikasi di HP kan sekarang pasti udah pada punya HP kan ya? Pasti sih Bu. Nah itu, jadi nanti bisa di-download nih beberapa latihan soal yang ada di HP gitu ya. Nanti tiap hari bisa latihan soal, jadi biar lebih asik lagi belajarnya gitu ya Mbak Elia ya. Jadi kita bukan hanya secara kayak narasi aja ya Bu, kita ke video atau audio visual gitu ya. Iya, sip, pintar. Kayak gitu. Jadi kita belajarnya nggak cuma monoton dari buku aja. Kan kalau dari buku aja kan malas ya, boring banget gitu ya. Ngantuk sih Bu. Ya, itu benar, itu faktornya. Terus biar lebih menarik lagi, coba dari kita download dari aplikasi-aplikasi lain. Kita latihan-latihan soal dari aplikasi lain kayak gitu, biar lebih seru. Dan nanti kan kita nggak cuma baca, nanti ada audio visualnya juga, ada audionya juga. Mungkin lebih dipraktekkan sama kartun-kartun kayak gitu. Paham ya Mbak Elia ya? Oh iya Bu, mungkin saran itu sangat bagus Bu bagi saya kan, yang kayak menurut saya belajar itu kok gak ada menariknya gitu Bu. Untuk permasalahan Mbak Elia yang kedua tadi kan Mbak Elia bingung nih ya, lulus dari SMA mau lanjut kemana, mau kuliah apa mau kerja gitu ya Mbak Elia ya. Oke, jadi kalau menurut Ibu, saran Ibu yang pertama Mbak Elia perbaiki dulu deh belajarnya Mbak Elia itu seperti apa. Jadi Mbak Elia juga cari tahu juga cara belajar Mbak Elia itu seperti apa. Coba digali lagi. Oh mungkin cara belajarku itu kayak yang dibilang sama Bu Bila tadi ya, mungkin lebih melalui aplikasi atau dari YouTube, itu lebih menyenangkan. Nanti kalau sudah itu kita bisa fokus juga melalui untuk menentukan jurusan nanti ke depannya Mbak Elia itu mau kerja atau mau kuliah gitu. Oh ya, tadi Mbak Elia bilang katanya Mbak Elia itu suka mata pelajaran fisika ya Mbak Elia ya? Iya Bu. Oke, coba kita lihat yuk dari rapotnya Mbak Elia. Ini Ibu sudah ada rapot, tadi Ibu sempat cari-cari, tanya ke wali kelasnya Mbak Elia. Bisa dilihat di sini, nilai fisikanya Mbak Elia itu ternyata paling tinggi ya di sini ya? 96 ya? Alhamdulillah sih Bu, dibandingkan kayak itu kayak PKN sama bahasa Indonesia itu kan saya lebih ke gimana ya Bu, nggak suka kayak narasi membaca gitu loh Bu. Oh gitu, iya sih, ini di sini juga nilai PKN sama bahasa Indonesianya Mbak Elia juga ya di bawahnya. Oke, kalau dilihat dari sini selain fisika yang tertinggi ada matematika ya Mbak Elia ya? Juga sih Bu, tinggi ya, sama 98 ya Mbak Elia ya matematikanya ya. Alhamdulillah Bu. Mbak Elia juga suka hitung-hitungan ya ternyata. Iya kan, menurut saya kan kalau hitung-hitungan bener sih Bu, terlalu mikir tapi kan kita nggak terlalu membaca banyak banget gitu loh. Gitu, iya. Mungkin nanti untuk jurusan kedepannya, misal Mbak Elia mau melanjutkan kuliah, Mbak Elia bisa ngambil jurusan matematika, atau nanti di fisikanya juga bagus kok Mbak Elia. Jadi ada dua pilihan nantinya, di fisika dan di matematika. Gimana Mbak Elia? Antara dua itu ya Bu? Iya, Mbak Elia, hobinya Mbak Elia apa ya kalau boleh tahu? Kalau hobi saya lebih ke bermain musik sih Bu, tapi saya nggak bisa nyanyi. Oh, tapi bisa main musik apa? Apa ya Bu, kayak gitar gitu loh Bu, tapi cuma hobi sih. Gitu. Berarti sering latihan gitu? Iya, di rumah punya, tapi ya kalau keluar sih sering-sering main gitu. Oh gitu, oke. Mungkin nanti di lain kali kita bisa bahas ini di pertemuan kedua ya, Mbak Elia ya.
setidaknya kita sudah tahu nilai fisikanya Mbak Elia sama nilai matematika Mbak Elia di sini yang paling tertinggi, gitu ya. Dan juga Mbak Elia kan punya hobi musik ya tadi ya, main gitar ya. Nah, nanti bisa ibu coba cari informasi lagi terkait jurusan-jurusan yang lain. Jadi nanti Mbak Elia bisa fokus memperbaiki nilai dulu, gitu ya Mbak Elia. Fokus memperbaiki nilai dulu. Setelah nilai Mbak Elia itu sudah mulai membaik, sudah mulai naik prestasinya, nanti kita baru membahas lagi terkait jurusan kedepannya, gitu ya Mbak Elia ya. Oh gitu ya Bu, jadi mungkin setelah ini saya lebih fokus kepada kayak proses belajar saya dan meningkatkan nilai-nilainya gitu ya? Iya, gitu Mbak Elia. Jadi difokuskan untuk memperbaiki nilai dulu, baru kita fokuskan ke jurusannya itu nanti. Karena kan Ibu juga sudah tahu kalau Mbak Elia itu hobinya di musik, ya kan? Terus tadi Ibu lihat di nilai fisika dan matematikanya itu juga tinggi. Nanti Ibu juga mulai cari informasi untuk jurusan-jurusan selanjutnya gitu, supaya nanti Mbak Elia juga nggak bingung nanti mau ambil apa di kampus mana. Jadi Ibu sudah punya referensi yang lainnya gitu. Gitu ya Mbak Elia ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau itu mungkin sementara ini cukup itu saja sih Bu. Oke, Ibu rasa sudah 40 menit ya Mbak Elia ya. Gak kerasa kita ngobrol-ngobrol, seru banget ya. Iya Bu, gak kerasa ya, tapi baru sebentar loh Bu. Iya, makanya itu gak kerasa udah 40 menit. Oke, jadi Ibu simpulkan bahwa tadi Mbak Elia datang ke Ibu merasa kalau prestasinya itu nilainya masih mulai rendah. Habis itu Mbak Elia juga merasa tuntutan orang tuanya itu banyak, sehingga orang tua juga pengennya Mbak Elia itu nilainya bagus-bagus, pengennya Mbak Elia itu melanjutkan kuliah, gitu ya Mbak Elia. Dan juga tadi Mbak Elia juga sempat tanya terkait jurusan nanti ke depannya pengennya apa. Tadi juga Ibu sudah menyimpulkan juga kalau kita lihat dari nilai rapot itu ada nilai fisika dan matematika yang tinggi. Selain itu Mbak Elia juga punya hobi di bidang musik, gitu ya Mbak Elia ya. Oke. Saya rasa mungkin itu dulu di pertemuan kali ini. Mungkin nanti selanjutnya kita buat agendakan lagi di pertemuan selanjutnya, gitu ya Mbak Elia ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali loh Bu Bila sudah menyempatkan waktunya dan mau mendengarkan semua cerita-cerita saya gitu. Gak apa-apa Mbak Elia, Ibu juga sangat berterima kasih sekali Mbak Elia sudah mau datang ke ruangan Ibu untuk melakukan sesi konseling kali ini ya. Mungkin sampai sini dulu Mbak Elia. Setelah ini pelajarannya siapa? Itu pelajarannya siapa? Bu Dinda. Oh Bu Dinda. Pelajarannya saya suka lagu matematika. Wah, pas banget dong ya. Mood banget pasti habis ini ya. Jadi kalau gitu kita bertemu di minggu depannya lagi aja ya Bu ya. Iya Mbak Elia, nggak apa-apa. Ya terima kasih Bu. Ya makasih.